Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashmi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahalatul ma'azzam al-mukarram yuduragung ba'asabana mensyidi syamah wa fatal bi'alifin Allah ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung menjelaskan perihal tajalli yang bisa disaksikan oleh orang yang mendawamkan zikir kepada Allah. Wa hadhihi kalimah at-thayyibah aidan tusyahidu anwa' tajalliyatil ilahiyah. Dan dengan kalimat thayyibah itu juga, baik zikir jahar maupun zikir khafi, bisa memberikan penyaksian, penglihatan, tontonan berbagai penampakan ketuhanan. Jadi Bapak Ibu, tema utama kita kali ini adalah tajalli ya. Apa itu tajalli? Tajalli itu artinya pemanifestasian, pengejawaan atau pengwujudan atau penampakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman tajalli itu sebetulnya sering kita alami. Karena setiap kita punya batin, setiap kita punya perasaan. Maka pasti kita akan mengalami tajalli itu, penampakan itu. Apakah dalam bentuknya yang positif, perasaan cinta dan rindu misalnya, atau dalam bentuk yang negatif, seperti perasaan takut, benci, dan sebagainya. Seorang penakut misalnya berjalan sendirian di pinggir kuburan malam hari di bulan purnama, lalu tiba-tiba dia melihat hantu. Tapi setelah diperhatikannya baik-baik, ternyata pohon pisang. Kok bisa terlihat seperti hantu pohon pisang itu? Karena ada jin yang bertajalli di pohon pisang itu. Jin bertajalli, bertengger, memanifestasi, menampakkan diri, nongkrong di pohon pisang itu. Nah, itu tajalli. Jadi ada perasaan takut, ada emosi takut, sehingga dia bisa melihat tajalli, yaitu jin yang bertajalli di pohon pisang itu, sehingga pohon pisang itu nampak seperti hantu. Jadi itu tajalli Bapak Ibu sekalian. Jadi tajalli itu syarat utamanya ya emosi kita, perasaan kita, zauq kita. Karena ada perasaan, maka ada tajalli. Makanya kita bisa melihat jin yang bertajalli di pohon pisang itu. Nah itu kalau negatif, perasaan takut. Kalau yang positif, ya seperti perasaan cinta, rindu. Wah, apalagi kalau kita sedang jatuh cinta. Kasmaran berat, rindu berat sama sang kekasih. Sering terjadi tajalli. Pada waktu janjian, ketemuan, pakaiannya sama-sama biru. Kok kita sama ya pakaiannya sama-sama biru. Nah, ini tajalli. Nanti pasangan berat, tiba-tiba ketemuan di tempat yang sama-sama dituju, padahal nggak ada janjian. Kok bisa? Nah, ini tajalli. Ada juga kadang manggil orang lain dengan nama kekasihnya. Setelah dekat baru sadar, ternyata itu sahabatnya, bukan kekasihnya. Ada loh yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi dulu waktu saya SMA, ada seorang gadis cantik panggil-panggil nama saya. Lumayan keras suaranya. Karena bisa didengar banyak orang. Setelah sadar, baru deh dia malu-malu. Ternyata dia salah panggil. Saya dikira pacarnya. Padahal saya bukan pacarnya. Yang dia panggil itu nama pacarnya. Nah ini tajalli. Pacarnya bertajalli di dalam diri saya. Sehingga gadis itu melihat saya seakan-akan saya pacarnya. Apalagi kalau kita membaca kisah-kisah cinta. Seperti kisah cinta Laila Majnun. Wah, itu syarat dengan tajalli ya Bapak Ibu. Melihat pohon, seakan-akan dia melihat kekasihnya. Kekasihnya memanifestasi di pohon. Dia seakan-akan melihat kekasihnya di semua benda. Seakan-akan kekasihnya itu memanifestasi, bertengger, menampakkan diri di semua benda yang dilihatnya. Bahkan di setiap suara yang didengarnya. Nah, ini tajalli. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Jadi saking cintanya sama dia nih, jadi macam orang gila, bantal pemberian sang kekasih, dipeluk terus, dibelai-belai. Padahal itu bantal.
Tetapi karena bantal itu pemberian hadiah dari sang kekasih, dia merasa sang kekasih itu bertajali di bantal, memanifestasi di bantal, melihat bantal seakan-akan melihat kekasihnya, memeluk bantal seakan-akan memeluk kekasihnya. Dia merasa ada kekasihnya di bantal itu. Nah, pernah ngalamin Bapak Ibu waktu dulu masih muda atau anak-anak muda yang sedang rindu berat, kasmaran berat? Nah, ini tajali. Jadi kalau kita pernah mengalami itu, sebetulnya tajali itu sangat dekat dengan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Tapi berkenaan dengan emosional, berkenaan dengan perasaan. Jadi tajali itu sangat dekat dengan emosi dan perasaan kita yang sedang bergejolak. Baik perasaan itu positif, cinta, rindu, atau perasaan itu negatif, takut dan benci. Saya dulu pernah punya seorang teman. Anehnya dia seperti sangat membenci saya loh. Saya heran, loh kok dia benci sama saya? Apa salah saya? Saya kan nggak punya salah sama dia, kok dia benci? Jadi kalau pas ketemuan di jalan misalnya, wah dia pasti kabur. Ketemuan di mana gitu, dia pasti menghindar, kayak benci gitu sama saya itu. Kan aneh, ada apa? Wah ternyata belakangan baru ketahuan. Jadi dia tuh sebetulnya bukan benci sama saya, dia benci sama orang yang dekat dengan saya. Sehingga saking bencinya dia kepada orang yang dekat dengan saya itu, nah dia melihat saya itu seperti teman dekat saya yang dibencinya itu. Nah ini pengalaman tajali. Teman dekat saya itu bertajali di dalam diri saya. Sehingga teman saya yang benci saya itu melihat saya seakan-akan dia melihat teman saya. Makanya dia benci sama saya. Nah ini tajali, tapi dalam bentuknya yang negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang seakan-akan benci sama kita, misalnya, jangan dulu buruk sangka. Bisa jadi dia tidak benci sama kita sebetulnya. Dia benci dengan orang yang dekat dengan kita. Nah, orang yang dekat dengan kita itu bertajali di dalam diri kita. Sehingga dia melihat kita itu dengan pandangan negatif juga. Nah, ini tajali. Jadi Bapak Ibu sekalian, tajali itu sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Karena kita semua punya batin, kita semua punya perasaan, punya emosi. Maka semakin dalam perasaan, semakin mudah pula bagi kita untuk mendapatkan pengalaman tajali itu. Demikian juga di dalam tarekat sufi, perihal tajali ini ada perihal yang seharusnya tidak aneh. Kalau kita cinta sama seseorang, ya seperti tadi, seakan-akan kita menyatu dengan orang yang kita cintai itu. Pakaian sama-sama biru, seakan-akan menyatu dengan sang kekasih. Mau ketemuan, sama-sama ke tempat yang dituju. Kayaknya apa kata dia, itulah kata kita. Apa yang kita pikirkan, itu juga yang dia pikirkan. Kita terkenang dia pun terkenang kita. Jadi seakan-akan menyatu. Nah, tajali diri sang kekasih menyatu dengan diri kita. Seakan-akan ada kekasih hati di dalam diri kita itu. Nah, ini kan merupakan materi yang sangat penting di dalam tarekat sufi. Karena tujuan sufistik itu kan ada mahabbah dan ma'rifat, ada cinta, ada kebijaksanaan spiritual. Maka tajali itu menjadi materi sangat penting di dalam pendidikan tarekat sufi. Kita membangun cinta kepada syekh kita. Maka semakin kuat rasa cinta kita kepada syekh kita, maka rasa cinta itu nanti akan menghadirkan pengalaman tajali. Maka di dalam tarekat sufi itu ada istilah tajali yang dihubungkan dengan syekh mursyid. Kadang tajali itu dalam bentuk ucapannya seperti ucapan syekh. Gayanya, kalimatnya, retorikanya, substansi yang disampaikannya mirip atau identik dengan ucapan syekhnya. Nah ini bisa jadi tajali karena saking cintanya dia kepada syekh mursyidnya itu. Kadang tajali itu juga dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya seperti perbuatan syekh, duplikasi dari syekhnya. Nah ini perbuatan tidak dibuat-buat ya Bapak Ibu, tidak dirasionalisasi. Jadi kalau pengen seperti Abah Anom, apapun kita ikuti, tapi dengan kekuatan rasional. Nah ini bukan tajali. Tajali itu kekuatan emosional, kekuatan rasa. Saking cintanya kita sama beliau. Jadi semata-mata karena kekuatan cinta kita kepada syekh kita, sehingga kita mengalami tajali itu. Seakan-akan di dalam diri kita ada syekh. Ya seperti kita sama orang yang paling kita sayangi.
Ya seperti kita pacaran dulu. Di dalam sebuah hadis qudsi ada perihal tajalli ini dijelaskan dengan sangat jelas. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi telinganya, dia mendengar dengan telingaku itu, menjadi penglihatannya, dia melihat dengan penglihatanku itu. Nah ini tajalli, Allah bertajalli di telinganya, Allah bertajalli di kakinya, sehingga kakinya kaki Allah, tangannya tangan Allah. Nah ini tajalli. Nah itu karena saking cintanya seorang hamba kepada Allah, sehingga Allah menganugerahkan cintanya kepada sang hamba itu. Jadilah sang hamba itu menjadi tajallinya Allah. Nah begitu juga kalau kita sangat mencintai Syekh Mursyid kita, maka nanti akan turun cinta beliau kepada kita. Maka kita menjadi tempat tajallinya Syekh. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, perihal tajalli ini kan agak aneh. Bahkan kadang-kadang dianggap nggak benar gitu perihal ajaran tajalli ini. Nah itu karena belum pacaran sih, di masa mudanya dulu belum pernah mengalami cinta sama sang kekasih, sangat rindu sama sang kekasih. Kalau orang yang sudah merasakan cinta yang kuat dalam batinnya kepada sang kekasih hati, rindu kepada sang kekasih hati, perihal tajalli ini tidak aneh. Perihal tajalli ini adalah pengalaman yang sering dialami, dirasakan oleh setiap sang pencinta sejati. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita. خصوصا الأخلاق المعظم والمكرم يراجع فالصابعنا شهد الشام الصاحب وفتاة عارفين لدى الله تعالى عن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.